Definisi identitas itu adalah sebuah konsep yang kompleks yang merujuk pada keseluruhan karakteristik dan kualitas yang mendefinisikan seseorang atau sesuatu, baik secara individu maupun kolektif. Dalam setiap kelompok atau individu memiliki sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah usaha untuk dikenal oleh pihak lain, dan pengenalan tersebut terjadi dengan berbagai cara atau usaha sampai kemudian dikatakan sebagai identitas kelompok atau identitas individu. Jadi, identitas adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam satu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi, nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, adapun macam-macam dari identitas itu sendiri, secara umum identitas itu terbagi atas 6, antara lain yaitu yang pertama identitas individu, yaitu karakteristik yang membuat seseorang unik dan membedakannya dari orang lain. Ini termasuk aspek seperti nama, usia, jenis kelamin, ras, etnis, agama, orientasi seksual, kepribadian, dan nilai-nilai pribadi. Yang kedua adalah identitas sosial, yaitu aspek identitas yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat dan bagaimana mereka terhubung dengan kelompok-kelompok sosial tertentu seperti keluarga, teman, dan komunitas. Yang ketiga, identitas budaya. Elemen-elemen yang berasal dari latar belakang budaya seseorang seperti bahasa, tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang keempat, identitas nasional, yaitu aspek identitas yang terkait dengan rasa keterikatan seseorang terhadap negara atau bangsa mereka. Yang kelima, identitas digital, yaitu identitas yang terbentuk di dunia maya melalui profil media sosial, akun online, dan interaksi digital lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah identitas gender dan seksual, yaitu identitas yang terkait dengan cara seseorang merasakan dan mengidentifikasi diri mereka dalam hal gender dan orientasi seksual. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya yaitu adapun fungsi daripada identitas, yaitu pada dasarnya setiap individu selalu berlomba memiliki identitas yang positif di mata kelompok lain untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain sehingga nantinya mendapatkan suatu persamaan sosial. Menurut Laker, dalam keadaan di mana individu maupun kelompok merasa identitasnya sebagai anggota suatu kelompok kurang berharga, maka akan muncul fenomena misidentification, yaitu upaya mengidentifikasi pada identitas kelompok lain yang dipandang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya itu adalah pengertian daripada image. Image atau citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produk. Image dipengaruhi oleh banyak faktor yang di luar kontrol perusahaan. Menurut Kotler, image citra adalah kepercayaan ide dan impresi seseorang terhadap sesuatu. Citra merupakan kesan, impresi, perasaan, atau persepsi yang ada pada pihak mengenai perusahaan, suatu objek, orang, atau lembaga. Bagi perusahaan, citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Persepsi ini didasarkan pada apa masyarakat atau kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itulah, perusahaan yang sama belum tentu memiliki citra yang sama pula di hadapan orang. Citra perusahaan menjadi salah satu pegangan bagi konsumen dalam pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor brand image. Saudara-saudara sekalian, menurut Kotler juga menyatakan bahwa ada 6 yang mempengaruhi citra merek, yaitu yang pertama atribut. Sebuah merek menyampaikan atribut-atribut tertentu, misalnya Mercedes mengisyaratkan mahal tapi tahan lama, berkualitas, nilai jual kembali yang tinggi, cepat, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat merek bukanlah sekadar sekumpulan atribut karena yang dibeli konsumen adalah manfaat, bukan atribut. Misalnya atribut mobil mahal dapat diterjemahkan ke dalam manfaat emosional. Yang ketiga adalah nilai-nilai merek juga menyatakan nilai-nilai produsennya. Contohnya yaitu Mercedes berarti kinerja tinggi, keamanan, dan sebagainya. Yang keempat, budaya merek juga
mungkin mencerminkan budaya tertentu. Mercedes mencerminkan budaya Jerman, yaitu terorganisasi rapi, efisiensi, dan berkualitas tinggi. Kelima, kepribadian merek juga dapat memproyeksikan kepribadian tertentu terhadap suatu produk. Yang keenam, pemakaian merek memberikan kesan mengenai jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produknya. Misalnya, kita heran bila melihat seorang sekretaris berusia 19 tahun mengendarai Mercedes. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya yaitu adalah reputasi PR. PR atau yang kerap kali dikenal dengan hubungan masyarakat merupakan bagian daripada ilmu komunikasi. PR ini dapat diartikan sebagai aktivitas dalam mengelola hubungan publik. Lebih jelasnya dalam buku dasar PR yang dikutip oleh Soimirak dan Ardianto mendefinisikan PR sebagai fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa PR itu merupakan kegiatan yang terencana dan bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis antar publik antar memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait. Sedangkan adapun definisi lain mengenai PR menurut Frank Jeffkins, yaitu PR yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang dilandaskan pada saling pengertian. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi daripada PR itu sendiri. Fungsi-fungsi PR memiliki fungsi untuk menjalin hubungan antara pihak internal dan eksternal perusahaan serta merangkul berbagai stakeholder perusahaan yang berkepentingan. Namun pada prinsipnya kegiatan PR tak bisa terlepaskan dengan fungsi dari PR itu sendiri, karena melalui kegiatan PR dapat diketahui secara jelas kegiatan internal dan eksternal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PR merupakan suatu fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah terakhir yaitu tujuan daripada PR. Tujuan utama dari PR adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Menurut Rosadi Ruslan, tujuan PR adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Dan yang terakhir adalah mendukung bauran pemasaran.